Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrin Idaiso, MPM 2401056, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 2 kelas B. Tujuan untuk dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Jadi, tema yang akan saya jelaskan hari ini adalah distribusi normal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan distribusi normal. Apa sih itu distribusi normal? Distribusi normal adalah distribusi normal sering disebut juga distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan memiliki kurva berbentuk genta atau lonceng. Pada bentuk tersebut ditunjukkan hubungan ordinat pada rata-rata dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak simpang baku yang diukur dari rata-rata. Penggunaan distribusi normal. Yang pertama, menjelaskan banyak proses acak yang kontinu. Yang kedua, bisa digunakan untuk mendekati peluang berubah acak diskrit. Yang ketiga, dasar dari semua statistik inferensi. Statistik itu ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sesuai namanya, statistik deskriptif merupakan proses melakukan kategorisasi dan pendeskripsian informasi, sedangkan statistik inferensial mencakup proses analisis pada sampel data dan digunakan untuk membuat pendugaan populasi di mana sampel diambil. Selanjutnya itu kurva normal. Dua parameter yang menentukan suatu bentuk kurva normal adalah rata-rata atau mu dan simpangan baku atau tone. Semakin besar mu, kurva semakin landai. Semakin kecil mu, kurva semakin melancip, seperti pada contoh di gambar. Bentuk-bentuk kurva normal. Yang pertama itu dua kurva normal dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tetapi to1 sama dengan to2, seperti tampak pada gambar di samping. Yang kedua, dua kurva normal dengan mu1 sama dengan mu2, tetapi to1 lebih kecil dari to2, seperti pada gambar. Terus yang ketiga, dua kurva normal dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tapi to1 lebih kecil dari to2, seperti pada gambar. Sifat-sifat kurva normal. Yang pertama, kurvanya berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung mu sama dengan median dan modus. Kedua, modusnya yaitu titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi mencapai maksimum terjadi pada x sama dengan mu. Yang ketiga, kurvanya setangkup terhadap suatu garis tegak yang melalui nilai tengah mu. Yang keempat, kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimptotik dalam kedua arah bila kita semakin menjauh nilai tengah, bila semakin menjauhi nilai tengahnya. Yang kelima, luas daerah yang terletak di antara kurva tetapi tidak di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Selanjutnya itu kemiringan atau skewness. Kemiringan atau skewness adalah derajat kesetangkupan atau derajat simetris dari suatu distribusi. Suatu distribusi yang setangkup seperti distribusi normal mempunyai koefisien kemiringan sama dengan 0. Sedangkan bila koefisien kemiringan positif menyatakan distribusi yang mencang ke kanan, sehingga bagian kiri berisi lebih banyak data. Bila koefisien kemiringan negatif menyatakan distribusi yang mencang ke kiri.
seperti pada tampak pada gambar di bawahnya. Keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah derajat kelancipan dari suatu distribusi dibandingkan terhadap distribusi yang normal. Distribusi normal memiliki nilai kurtosis sama dengan 3, disebut mesokurtosis. Jika kurtosis kurang dari 3, kurva tumpul atau landai yang disebut platykurtis atau tumpul. Yang ketiga, jika kurtosis lebih dari 3, kurvanya runcing yang disebut dengan leptokurtis. Selanjutnya itu luas daerah di bawah kurva normal. Yang pertama, luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 sama dengan peluang bahwa perubah acak X mengambil nilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Terus kurva normal bergantung pada nilai tengah dan simpangan baku pada sebaran yang diselidiki. Yang ketiga, luas daerah di bawah kurva antara nilai X1 dan X2 pastilah bergantung pula pada nilai mu dan tau. Daerah P, X1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada X2, seperti pada tampak gambar di samping yang diberi arsiran. Selanjutnya itu distribusi probabilitas normal. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi tau, maka persamaan kurva normalnya adalah n x titik koma mu koma tau sama dengan 1 per akar 2 pi kali tau pangkat 2, atau E atau error min setengah 1/2 kali X min mu per tau pangkat 2 untuk X lebih kecil daripada tak terhingga dan X lebih besar daripada minus tak terhingga, di mana pi sama dengan 3,14159 dan error sama dengan 2,71828. Selanjutnya, apabila kita mempunyai nilai X dan untuk mencari sebaran normal bakunya, yaitu dengan rumus Z sama dengan X min mu per tau, dengan Z adalah variabel normal standar, X adalah nilai variabel random, mu rata-rata variabel random, tau adalah simpangan baku variabel random. Itu dengan sebaran normal baku adalah sebaran berubah acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Selanjutnya tabel distribusi normal. Seperti pada contoh di samping itu, ini adalah contoh tabel distribusi normal. Selanjutnya kita menuju ke studi kasus. Contohnya seperti PT Delphi Top ingin meneliti berat rata-rata Delphi Top rasa coklat neto yang ditetapkan sebesar 12,9 gram. Perusahaan ingin mengetahui apakah berat bersih produk tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah data berat dari 30 Delphi Top pada coklat. Yang pertama itu nilai rata-rata dari berat 30 wafer coklat. Kedua, simpangan baku dari 30 wafer yang diproduksi. Yang ketiga, peluang berat bersih kurang dari 12,9 gram. Yang keempat, peluang berat bersih lebih dari 12,9 gram. Yang kelima, peluang berat bersih antara 12,4 gram dan 13,2 gram. Yang keenam, peluang berat bersih tepat 12,9 gram. Nah, ini adalah datanya
yaitu data dari 30 coklat itu, yaitu yang berat coklat pertama 12,9 gram dan seterusnya sampai coklat 30 dengan berat 13,2 gram. Oke, kita lanjut ke penghitungan manualnya dari soal sebelumnya itu. Di sini kita sudah mengetahui di sebelah kiri sudah ada tabel dari data sebelumnya itu sudah diketahui x min mu pangkat 2 nya. Untuk mencari rata-rata atau minnya, mu sama dengan sigma x per n atau jumlah berat dibagi jumlah data. Nah, kita masukkan di sini jumlah beratnya berapa dan jumlah datanya berapa. Di tabel ini jumlah beratnya itu 389,4 dan jumlah datanya itu adalah 30 sama dengan 12,98. Terus yang kedua itu mencari simpangan baku atau to sama dengan akar sigma x min mu pangkat 2 per n min 1. Nah, kita masukkan di sini sigma x min mu pangkat 2 adalah 6,6548 per 30 dikurangi 1. Terus akar 6,548 per 24, hasilnya 0,452. Nah, selanjutnya untuk mencari peluang berat bersih kurang dari 12,9 gram sama dengan P X lebih kecil daripada 12,9 dengan rumus Z sama dengan X min mu per to. Sama dengan kita masukkan datanya, X nya itu adalah 12,9 dan mu nya adalah 12,98 dan to nya sama dengan 0,4752, hasilnya adalah minus 0,17. Jadi P X kurang dari 12,9 sama dengan PZ kurang dari minus 0,17 sama dengan 0,4325. Yang kedua, peluang berat bersih antara 12,4 gram dan 13,2 gram dengan P 12,4 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 13,2. Dengan Z1 X1 min mu per to sama dengan 12,4 dikurangi 12,98 per 0,4752 sama dengan minus 1,22. Z2 sama dengan X2 dikurangi mu per to sama dengan 13,2 dikurangi 12,98 per 0,4752 sama dengan 0,46. Yang ketiga, peluang berat bersih lebih dari 12,9 gram sama dengan P X lebih dari 12,9 dengan rumus Z sama dengan X min mu per to. Kita masukkan 12 di 12,9 min 12,98 per 0,4752 sama hasilnya minus 0,17. Terus yang keempat itu peluang bersih tepat 12,6 gram sama dengan PX sama dengan 12,9 gram dengan rumus Z dengan X min mu per to 12 dikurangi 12,98 per 0,4752 sama dengan minus 0,17. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.